Halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja, tetap santuy, tetap keren, tetap stay di channel kita. Kali ini Alur Film mau menyuguhkan cerita tentang seorang pelajar jenius yang dengan kepintarannya dalam perhitungan matematika, ia dan teman-temannya berhasil mendapatkan banyak uang dari meja kasino, sesuai dengan judul filmnya Blackjack 21. Sebelumnya kita ingetin dulu buat teman-teman semua, kalau konten ini merupakan konten full spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya yang asli, akan lebih baik kalau teman-teman nonton filmnya dulu aja secara langsung. Bijaklah dalam mengambil nilai dari sebuah tontonan ya gengs. Dan jangan lupa support kita dengan klik subscribe dan loncengnya. Film bermula dengan memperkenalkan seorang mahasiswa dari MIT bernama Ben Campbell. Ia termasuk mahasiswa yang sangat jenius terutama dalam hal matematika. Diperlihatkan ia sedang menemui seorang profesor di Universitas Harvard untuk wawancara terkait seleksi dalam mendapatkan beasiswa Robinson, yang mana beasiswa itu akan membiayainya hingga selesai kuliah jika ia terpilih. Sayangnya, meski raport Ben menunjukkan nilai yang sempurna, hal itu belum cukup untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Sang profesor meminta Ben untuk menceritakan sebuah pengalaman hidup yang menarik dan menjelaskan bahwa ia berbeda dari orang lain. Ben bekerja paruh waktu di sebuah toko jazz. Ia mendapatkan promosi untuk menjadi seorang asisten manajer. Di situ ia bekerja bersama salah seorang sahabatnya yang bernama Miles. Dan Ben kemudian menceritakan keputusasaannya untuk melanjutkan kuliah di Harvard karena ia tak memiliki pengalaman hidup yang menarik untuk diceritakan saat seleksi wawancara. Sedangkan ia juga tak memiliki cukup uang dan dana untuk biaya kuliah plus biaya hidup yang ia perkirakan sekitar $300.000. Di kelas perkuliahan, pada satu kelas matematika persamaan non-linear, Miki Rosa sang dosen menanyakan tentang persamaan hukum Newton. Ben memberikan jawaban yang cukup mengejutkan sang dosen. Dan karena itu, Miki kemudian memberikan pertanyaan sederhana kepada Ben. Ia membuat semacam tebak-tebakan dan menyuruh Ben untuk memilih mana dari 3 rumus di papan yang benar. Ben pun menjawab dengan tepat dan menjelaskan cara berpikirnya dalam memilih. Pertanyaan yang semestinya cukup dijawab dengan gambling, ternyata juga bisa dijawab dengan menggunakan teori peluang statistik. Hal itu pun kemudian membuat Miki sang dosen menjadi terpukau dan mulai melihat kejeniusan Ben. Saat Ben masih mengerjakan tugas di kampus sampai malam hari, Miki memanggilnya di sebuah ruang kelas yang sudah ada beberapa mahasiswa lain di situ, termasuk Jill, salah seorang mahasiswi yang diam-diam disukai Ben. Miki kemudian menanyai Ben tentang sebuah permainan kartu bernama Blackjack, sekaligus menjelaskan pola permainannya secara sederhana. Ben kebingungan karena ia kira panggilan itu adalah urusan perkuliahan. Miki pun menjelaskan ketertarikannya pada Ben karena kejeniusannya. Ia lalu menerangkan bahwa dengan menggunakan ilmu statistika peluang dan perhitungan yang baik, permainan ini bisa mendatangkan keuntungan yang besar, bahkan merubah kehidupan Ben. Akan tetapi, ajakan yang masih membingungkan itu pun membuat Ben kurang tertarik dan kemudian menolaknya. Esoknya, Jill mendatangi Ben saat ia bekerja. Dengan rayuannya, Jill kembali berusaha mengajak Ben untuk mau bergabung ke dalam tim Blackjack, hingga Ben pun mulai tertarik. Malamnya pun Ben mendatangi Miki dan tim lagi. Ia pun bergabung dan tim langsung mulai mengajari dan melatih Ben. Ia belajar menghitung kartu dan beberapa pola rahasia yang digunakan tim. Ben perlahan mulai beradaptasi dan mencoba lebih mengenali tim dan permainan itu. Mereka pun kembali melanjutkan rapat tim. Tim berisikan Ben, Jill, Choi, Kiana, dan Fisher. Mereka nantinya akan dibagi menjadi 2 tugas saat bermain. 2 orang akan bertugas sebagai pemain kecil sekaligus penanda yang akan memberikan isyarat untuk bermain atau keluar. Sedangkan yang lainnya termasuk Ben akan menjadi pemain dengan taruhan besar dan menghitung kartu. Malam berikutnya mereka mencoba menguji kemampuan tim dengan bermain di sebuah perjudian kecil di kota itu. Ben sedikit gugup
tapi akhirnya ia bisa menguasai permainan. Lalu tiba-tiba ia justru disekap dan diculik. Menegangkan, tapi ternyata itu adalah sebuah kejutan sambutan yang dilakukan Mickey dan tim. Surprise! Setelah itu, Mickey terlihat berjalan pulang bersama Ben. Mereka membicarakan rencana esok. Lalu Mickey menyampaikan bahwa ia diam-diam sudah membereskan beberapa mata kuliah yang harus diselesaikan Ben. Esoknya, tim pergi ke Las Vegas, kota mewah di mana banyak tempat hiburan sekaligus perjudian besar. Tim tiba di hotel dan Mickey memberikan masing-masing tanda pengenal baru dengan identitas palsu. Permainan pun dimulai di sebuah tempat perjudian mewah. Tim sudah ada di tempat sebelum Ben datang dan terlihat Kiana memberikan kode untuk bermain. Ben pun mampu menguasai permainan dengan cepat dan memberikan kemenangan pada tim. Hal itu pun membuat Mickey bangga padanya. Mereka lalu kembali ke kota asal mereka, Boston. Ben pulang dan bertemu ibunya, lalu sang ibu memberikan sebuah cek yang berisi uang tabungan untuk keperluan kuliah Ben. Ben terkejut, tapi ia kemudian menolak pemberian itu. Ia berbohong dengan mengatakan ia sudah mendapatkan beasiswa Robinson. Ben kemudian terlihat menyimpan uang hasil blackjack di atap kamar tidurnya, dan tiba-tiba dua sahabatnya datang, yaitu Miles dan Terry. Ben merahasiakan kegiatan baru yang ia lakukan. Begitulah kesepakatan yang dibuat oleh tim. Ketika di Boston, mereka akan kembali menjadi pribadi mereka yang biasa-biasa saja, bahkan tak mengenal satu dengan yang lainnya, dan merahasiakan kegiatan mereka. Mereka kembali ke Vegas dan melanjutkan kemenangan. Tapi pihak pengawas kasino mulai mencurigai Ben. Mereka dikepalai oleh Cole Williams yang selalu mengamati para penjudi dari layar monitor CCTV. Ben secara tak sadar mulai mengabaikan sahabat-sahabatnya dan kehilangan jati dirinya karena kekayaan yang kini ia dapatkan. Karena selama di Vegas, kini ia bisa membeli apa saja dan melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama tim. Suatu ketika saat kembali bermain, Fisher, salah satu anggota tim, tiba-tiba mengganggu jalannya permainan. Ternyata ia iri dengan kemenangan yang diraih Ben. Ia mabuk dan membuat kekacauan di meja Ben. Mickey pun langsung mengeluarkannya dari tim dan menyuruhnya pulang. Di situ Ben semakin dekat dengan Jill. Di Boston, Ben melanjutkan kompetisi ilmiah yang dikerjakannya secara kelompok bersama Miles dan Terry. Tapi kesibukan Ben membuat dirinya terlupa akan sesuatu hal yang penting, sehingga Miles dan Terry kemudian mengeluarkan Ben dari kelompok itu. Ben pun terkejut atas keputusan para sahabatnya itu. Hal itu kemudian membuatnya kesal dan sakit hati. Saat kembali bermain di Vegas, ia kehilangan konsentrasi bahkan termakan emosi. Tim memberikan kode untuk mengakhiri permainan, tapi ia tetap melanjutkannya dengan memasang taruhan yang lebih besar. Hal itu pun kemudian membuat Mickey mengamuk karena permainan Ben baru saja menghabiskan uang sebesar $200.000. Ben termakan emosi dan justru bermain secara gambling. Mickey yang marah kemudian hendak meninggalkan tim dan tak mengurus kepulangan mereka. Tapi di situ Ben melawan dan merasa bisa memimpin tim tanpa adanya Mickey. Mickey pun pergi dan Ben berusaha meyakinkan tim bahwa mereka bisa bermain sendiri tanpa Mickey. Ia menjelaskan bahwa dengan bermain sendiri, keuntungan justru akan menjadi 100% milik anggota yang bermain tanpa dibagi kepada Mickey lagi. Jill kurang setuju dan berusaha menghentikan Ben yang berubah sikap karena emosinya. Tapi Ben tetap ngotot dan esoknya mereka kembali bermain. Tanpa diketahui, ternyata Mickey masih mengawasi mereka. Kali ini ternyata diam-diam ia justru melaporkan Ben kepada pengawas kasino. Para pengawas kasino pun datang saat Ben bermain. Kemudian mereka menyekap dan memukuli Ben. Cole mengancam Ben untuk tidak bermain lagi di Vegas dan ia sempat menanyai soal Mickey, yang ternyata dulu pernah berurusan juga dengan Cole. Ben dibebaskan dan ia pulang ke Boston. Ia mendapatkan surat yang berisi peringatan dari kampusnya. Lalu kemudian ia mendapati atap kamarnya telah terbuka, di mana itu adalah tempat Ben menyimpan uang hasil bermain blackjacknya selama ini. Ben kemudian mendatangi Jill dan berusaha mendapatkan pertolongan karena semua yang ia miliki kini telah lenyap.
Sementara para sahabatnya yaitu Miles dan Terry diceritakan berhasil memenangkan kompetisi ilmiah yang telah ditinggalkan Ben. Ben kemudian mencoba memperbaiki hubungannya dengan Miles yang sempat renggang dan menceritakan semua yang terjadi pada dirinya akhir-akhir ini. Ben kemudian juga kembali mendatangi Mickey. Ben mengakui kesalahan dan meminta Mickey untuk kembali mengajaknya melanjutkan permainan. Di situ Ben menjelaskan ide dan rencananya pada Mickey. Mereka dan tim akhirnya kembali ke Vegas. Kini Mickey turut bermain untuk menjadi pemain besar dan mereka menggunakan penyamaran agar tak diketahui pengawas. Mereka pun kembali bermain. Mereka bermain dengan baik dan berhasil memenangkan banyak chip kasino. Tapi sesaat kemudian terlihat Cole dan pasukannya datang mendekat. Ben segera memasukkan chip-chip itu ke dalam kantong plastik lalu kabur. Mereka berpencar dan Mickey meminta kantong yang berisi chip itu untuk bisa iamankan. Mickey pun lebih dulu berhasil masuk ke mobil tim. Ia pun terlihat senang lalu membuka kantong plastik itu. Ekspresi wajah Mickey seketika langsung berubah saat menyadari ternyata isi kantong tersebut hanyalah sebuah permen coklat. Sedangkan yang mengendarai mobil tim ternyata adalah pasukan Cole. Ternyata saat Cole menyekap Ben, ia memberikan sebuah tawaran. Ia menyuruh Ben membawa Mickey padanya dan Ben tak akan diganggu lagi oleh pengawas saat bermain. Ben dan Jill yang hendak pergi meninggalkan kasino ternyata masih dihadang oleh Cole. Kali ini Cole meminta kantong berisi chip hasil kemenangan Ben dan Mickey. Ia mengutarakan akan pensiun dan menggunakan uang itu untuk berlibur. Dengan ancaman sebuah pistol, Ben pun akhirnya harus merelakan kantong itu. Di akhir cerita diperlihatkan Ben kembali menata hidupnya. Dan ternyata chip kasino hasil kemenangan terakhir yang ia dapatkan memang sengaja ia berikan pada Cole agar Cole segera pensiun dan berlibur. Lalu Ben pun memanfaatkan keadaan kasino dan kini ia juga mengajak para sahabatnya untuk ikut bermain dan memanfaatkan matematika sederhana. Lalu terlihat Ben pun menceritakan pengalaman hidupnya ini kepada profesor di Harvard hingga terlihat profesor itu terpana. Oke, itu tadi cerita dari film berjudul Blackjack 21. Semoga kalian semua suka dan tetap stay di channel kita. Dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan tunggu juga video-video kita selanjutnya. Thank you.